perkenalkan, nama saya Rickson, saya dari fungsi laboratorium di sini di GIC. Di GIC ini memberikan informasi kepada umum, jadi dari proses eksplorasi seperti apa, pemboran, terus sampai listriknya diproduksikan sampai ke PLN, nah didistribusikan. Jadi kita memberikan informasi kepada umum ya untuk di sini. Saya kasih gambaran dulu tentang pemboran di geothermal ya. Jadi ada mungkin sekitar ada beberapa hal penting ya di geothermal itu. Pertama kan ada heat source-nya ya. Heat source-nya itu magma atau intrusi yang masih panas ya. Terus kemudian nanti di atasnya ada batuan reservoir ya yang bersifat permeable yang dipanaskan dari heat source ini ya. Nah nanti si batuan reservoir ini kan dia mengandung fluid hidrotermalnya ya, steam sama brine kan. Nah udah gitu nanti di atas batuan reservoir ini ada clay cap-nya. Clay cap ini yang menutup si batuan reservoir ini, jadi si fluidannya itu terperangkap di reservoir. Nah, jadi dia bisa terpanaskan nanti terproduksikan sistem sama brine-nya. Terus kemudian nanti ada juga struktur geologi. Struktur geologi ini sangat berperan jadi si batuan reservoir ini kan harus terisi ya, terisi air meteorit. Biasanya si jalurnya itu medianya dari struktur geologi ini masuk. Terus si struktur geologi ini juga buat dia itu bisa muncul ke permukaan itu untuk manifestasi dari struktur geologi juga. Itu kan nanti manifestasi ini kan kita jadikan indikator buat kita nentuin ada lapangan panas bumi, terus untuk kita eksplorasi. Nanti tahap awalnya itu dari penelitian dari manifestasi ini. Jadi dari sampling geokimianya nanti kita tahu geotermometernya untuk perkiraan temperaturnya dari gas sama airnya. Terus kemudian nanti dari sebaran batuan alterasinya atau dari geologinya. Terus nanti setelah geofisika, setelah geologi sama geokimia, baru nanti kita dilanjutkan ke geofisika. Nah nanti geofisika biasanya untuk model itu buat tentukan kedalamannya. Jadi clay cap-nya itu berapa tebal, reservoirnya di kedalaman berapa. Nanti kita pakai resistivity dari MT ya. Biasanya seperti itu. Jadi geofisika itu memang dilakukan setelah kita dari geologi sama geokimia memang kita pastikan mau lanjut ya untuk eksplorasinya. Baru nanti kita untuk geofisikanya. Nanti geofisikanya bukan hanya MT sih, sama gravity juga, buat permeability juga. Reservoir di geothermal itu untuk sistem geothermal itu biasanya kedalamannya 2000 sampai 3000 meter. Nah biasanya clay cap-nya itu bottomnya di sekitar 1000 ya. Ada yang lebih dangkal 800-an. Jadi dari 1000 sampai ke bawah itu batuan reservoirnya nanti fluidanya itu beradanya di zona permeable-nya, di feed zone-nya itu ada sistem dan brine-nya itu. Nah itu yang akan dijadikan target untuk pemboran. Jadi sistem sama brine-nya itu nanti yang ada di zona permeable dari reservoir di feed zone-nya itu nanti akan dibor sama sumur produksi. Nanti steamnya kan dari sumur bisa ngalir ke permukaan ya. Steamnya itu nanti sama brine ngalir ke permukaan, itu akan dipisahkan oleh separator. Nanti steamnya akan dialirkan ke PLTP buat menggerakkan turbin sama generator buat listriknya. Nanti si brine-nya itu akan diinjeksikan kembali ke batuan reservoir. Jadi si brine-nya itu nanti dibalikin lagi ke reservoir melalui sumur injeksi. Jadi kita nanti ada sumur injeksi. Nah sumur injeksi ini yang ideal, dia itu nanti targetnya itu ini si jalur dari aliran alaminya, dari natural recharge-nya itu nanti itu yang akan dijadikan target buat ini injeksi. Sebenarnya itu yang ideal. Jadi dia nanti si brine-nya itu dari sumur injeksi dialirkan melalui si zona permeable dari strukturnya itu kayak gitu. Selain dari injeksi dari brine ini, kita ada injeksi yang lain, steam yang dialirkan ke PLTP itu nanti akan menghasilkan kondensat juga. Nah kondensatnya itu berupa air juga. Nah itu nanti akan diinjeksikan juga. Jadi untuk si reservoir itu akan diisi kembali, satu dari natural recharge-nya dari air meteorit, yang kedua dari brine yang dari produksi kita balikan lagi ke reservoir, yang ketiga dari kondensat steamnya yang dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi ada 3. Untuk di Kamojang sendiri kita itu yang kita eksploitasi itu steamnya aja, jadi nggak dengan brine-nya di kita tuh. Jadi kita hanya dapat steamnya aja. Jadi biasanya kan steam sama brine. Nah di sini tuh cuma steamnya aja. Artinya kita injeksinya itu tidak ada sumber injeksi dari brine, tapi dari kondensat aja. Nah untuk pemborannya sendiri biasanya kan sampai 3000. Nah pertama tuh pakai bit ini tuh nih yang berukuran 26 inci. Ini biasanya sekitar 400-500 meter. Udah ngebor sekitar 400 meter. Nanti ini tentunya ini pengoperasiannya pakai rig ya. Nanti dia dikoneksi sama pipa pemboran kan.
Jadi nanti pada saat ngebor itu nanti si lumpurnya itu ngalir dari sini, dari nozzle sini, nanti jetting, si bitnya itu nanti kan ngegerus batuannya itu nanti serbuknya akan terbawa oleh lumpur ke permukaan. Makanya kita tahu kan nanti setiap kedalaman itu batuannya apa. Lumpur itu fungsinya selain buat menjaga kestabilan hidrostatik sama acidity di sumurnya, buat bawa cutting juga, buat informasi juga, dan cutting memang harus diangkat. Kalau nggak diangkat ya nanti bisa kejepit juga si ininya, rangkaiannya. Nah, jadi udah ngebor sampai 500, nanti dari 26 inci ini udah selesai, kita cabut rangkaiannya, masuk casing 20 inci. 26 inci dengan 20 inci ada space ya. Nah, berarti 3 inci, nanti 3 incinya diisi semen, proses penyemanan. Jadi si fungsinya casing ini dengan semen buat mengisolasi kalau misalnya kita ada gas yang berbahaya, sama kalau misalnya ada reservoir air permukaan. Jadi kita isolasi pakai casing dengan semen. Dari 500 itu sampai sekitar 1000 itu pakai bit yang 17,5 ini. Jadi bit 17,5 ini fungsinya sampai ke bottomnya clay cap. Kita untuk eksplorasi awalnya biasanya tahu dari modeling sih, dari geofisika kan ada perkiraan, tapi nanti aktualnya dari cutting pemborannya. Udah gitu cabut, nanti masuk casing yang 13/3/8. Nah setelah itu nanti dari 1000 ke bawah itu udah zona reservoir. Nanti ngebornya pakai bit yang 12/4 atau 8,5. Nanti untuk casingnya, untuk yang di reservoir itu dari 1000 sampai 2000 atau 2000 sampai 3000 itu pakai casing yang fungurated, jadi yang diberi lubang tuh. Pagi. Selamat datang teman-teman di Geothermal Information Center. Perkenalkan, di sini aku Iqbal Pradipta dari Humas PG Area Kamboja. Dan kita nonton dulu safety induction agar teman-teman tahu terkait bagaimana safety-nya. Change our fate. It's heaven when you're next to me. We could be royalty, king and queen of no one. Lose it all, everything. As long as we got you and I, you and me. They can tear this whole house down. All we have is love. All we have is love. All we have is love. When shadows and demons are chasing, there's no way that our hearts will be breaking. 'Cause all we have is love. They could tear this house down brick by brick, but we won't even miss a thing. They said we never make it, but our hearts won't quit. A never-ending fantasy. All we have is love. All we have is love. All we have is love. When shadows and demons are chasing, there's no way that our hearts will be breaking. 'Cause all we have is love. 'Cause all we have is We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for you. Manifestasi termasuk sebagai penanda. Kalau tadi kita masuk di sini, kita melihat di sebelah sana tuh lihat apa? Matul. Typical is true. I'm a sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember. I
Iya. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby you know it's obvious. I'm a sucker for you.